Assalamualaikum Bu Lili, selamat pagi. Waalaikumsalam Bu Ana, selamat pagi Bu. Bagaimana kabar pagi ini Bu? Alhamdulillah baik. Gimana dengan keadaan Ibu? Alhamdulillah saya juga baik Bu. Baik Bu Lilis, hari ini rencananya Ibu akan melaksanakan praktek coaching bersama Pak Dani ya? Iya Ibu, betul sekali. Ya, ini Bu berhubungan dengan tugas saya nih sebagai observer ya. Ada hal yang akan saya tanyakan dalam coaching kita kali ini. Bagaimana nih yang Ibu rasakan setelah Ibu melaksanakan praktek coaching kemarin? Untuk praktek coaching kemarin ya Bu, saya merasa deg-degan ya, nervous gitu Bu, karena baru pertama kali ya Bu coaching gitu teman sejawat, jadi belum terbiasa. Jadi teknik tirtanya kurang maksimal gitu Bu, jadi kurang sesuai gitu dengan alat tirta. Baik ya Bu ya, memang untuk menjadi coach yang baik itu diperlukan latihan ya Bu ya, yang mana juga ada beberapa kompetensi yang harus kita kuasai sebagai coach ya. Di antaranya ada presence, hadirat penuh, mendengarkan aktif, serta mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Nah, pada kesempatan kali ini kira-kira mana nih kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan gitu Bu? Yang saya ingin kembangkan itu Bu di memberikan pertanyaan berbobot Bu, itu menurut saya yang paling sulit, karena untuk menggali agar seorang coach itu bisa terbuka kepada kita ya Bu, itu sangat sulit sekali buat saya. Ya, nah menurut Bu Lilis pertanyaan yang berbobot itu seperti apa? Yang bisa menggali apa yang dirasakan oleh coach gitu ya Bu. Terus bisa coach itu bisa mendapatkan solusi gitu dari pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan kepada coach itu ya Bu. Dan jadi coach itu bisa lebih terbuka gitu kepada saya. Ya, berarti dari ketiga kompetensi yang hari ini akan Ibu kembangkan gitu ya, adalah kompetensi untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Nah, nanti ketika Ibu melaksanakan praktek coaching bersama Pak Dani, saya akan mencatat, mengobservasi mungkin Bu ya, kira-kira apa saja yang sudah sesuai untuk yang sudah sesuai untuk kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot, kira-kira apakah sudah meningkat, apakah malah menurun gitu ya. Nah, ini ada rubrik ya Bu ya, yang mungkin nanti saya akan menjadi acuan saya gitu ya pada saat melaksanakan observasi coaching Ibu gitu ya. Nah, kira-kira indikator apa yang ingin Ibu capai setelah kita melakukan komunikasi nih prasupervisi? Yang pasti ya Bu, saya berharap akan ada solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapi oleh coach nanti ya Bu. Dan semoga juga kompetensi untuk mengajukan pertanyaan berbobot saya bisa lebih meningkat lagi, dan saya bisa lebih percaya diri lagi saat meng-coaching seseorang. Iya, jadi diharapkan nanti sudah melaksanakan praktek coaching, kompetensi Ibu akan meningkat, terutama dalam kompetensi dalam menyampaikan pertanyaan yang berbobot gitu ya. Kalau begitu sekarang mungkin Ibu akan melaksanakan, sudah janjian kan sama Pak Dani? Sudah ya, tinggal Ibu laksanakan dan saya akan menjadi observer mungkin ya Bu ya. Semoga praktek coachingnya dapat berjalan dengan lancar, sukses, dan kompetensi yang ingin Ibu tingkatkan dapat lebih baik lagi ya Bu ya. Terima kasih Bu Lilis, kita ketemu lagi nanti. Terima kasih Ibu. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat
saya juga di sini pada kesempatan kali ini itu ada sedikit permasalahan ya di dalam kegiatan proses belajar mengajar saya, yaitu ketika saya mengajar itu anak itu kurang fokus gitu ya Bu ya, kurang fokus dalam pembelajaran, kemudian anak tidak aktif, kemudian ketika saya melaksanakan proses pembelajaran juga itu kadang anak-anak itu mudah bosan gitu, mudah bosan dengan proses pelajaran yang saya lakukan. Nah mungkin pada kesempatan kali ini kita bisa diskusi Bu ya gitu, bagaimana solusi yang terbaik dari permasalahan yang sedang saya alami kali ini. Jadi kita akan ngobrol atau diskusi itu tentang proses pembelajaran di kelas Bapak ya? Iya, betul Bu. Jadi Bapak ingin melihat anak itu menjadi lebih fokus, terus bisa lebih aktif dan tidak mudah bosan ya Pak? Iya, betul Bu. Baik, sebelum kita melanjutkan ke obrolan kita, saya mau tanya kira-kira apa sih yang Bapak ingin dari obrolan kali ini, kan mau anaknya gitu fokus ya Pak ya? Nah Bu, jadi mungkin yang ingin saya dapatkan dari hasil obrolan ini mungkin bagaimana solusi dari permasalahan yang tadi saya sampaikan, karena saya juga merasa bingung gitu ya, sudah melaksanakan berbagai kegiatan di kelas ya, baik itu diskusi dan sebagainya, kemudian penyampaian materi pelajaran dengan menggunakan media pembelajaran yang sudah saya buat sebelumnya. Nah tetapi anak-anak itu masih belum bisa tertarik, kemudian motivasinya masih rendah gitu ya, kemudian keaktifannya juga berkurang dalam proses pelajaran. Nah itu yang ingin saya dapatkan itu adalah bagaimana solusi yang bisa saya nanti terapkan untuk di proses pelajaran ke depannya. Jadi Bapak itu pengen ya jadi lebih ada solusi ya buat Bapak. Kira-kira yang telah Bapak pikirkan itu kira-kira solusi apa sih yang bisa membuat anak itu bisa lebih fokus dalam belajar dan bisa aktif di kelas dan tidak mudah bosan gitu. Kira-kira apa rencana Bapak? Rencananya saya mungkin yang pertama akan menanyakan dulu gitu ya kepada siswa bagaimana sih proses pembelajaran yang menarik itu. Kemudian saya juga ingin ngobrol gitu ya, berkolaborasi dengan rekan sejawat yang memang sudah berpengalaman bagaimana proses pembelajaran yang beliau lakukan agar bisa saya implementasikan di kegiatan yang akan saya lakukan. Karena di saat saya melihat kelas lain gitu ya mengajar itu anak-anak itu mudah sekali untuk berinteraksi ya, kemudian anak-anaknya juga sangat antusias, semangat, motivasinya sangat tinggi untuk melaksanakan proses pembelajaran. Jadi karena dalam proses pembelajaran itu kan motivasi anak atau keinginan anak untuk belajar itu kan memang sangat dibutuhkan gitu, agar apa yang kita lakukan di kelas itu memang bermakna bagi anak. Jadi jangan sampai saya mengajar tetapi anak itu merasa bosan dan merasa bahwa pembelajaran saya itu tidak bermakna gitu mungkin. Apa kira-kira yang sudah Bapak lakukan agar anak-anak bisa lebih aktif di kelas itu? Apa Bapak sudah menanyakan kepada anak-anak tentang pembelajaran Bapak di kelas? Sebenarnya saya sudah menanyakan kepada beberapa anak gitu ya, bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan, cuman belum seluruhnya, hanya beberapa siswa secara sampling. Nah, tapi beberapa hari kemarin juga saya tanya lagi kepada siswa gitu ya, setelah berakhirnya proses pembelajaran, dan mereka itu
saya itu meminta untuk menilai saya ketika melakukan proses pembelajaran, karena saya berpikir bahwa jangan-jangan kesalahannya itu adalah memang ada pada diri saya. Jadi saya tidak melulu harus menyalahkan anak ketika melaksanakan proses pembelajaran. Nah, ketika saya nanti tahu kesalahan apa, atau misalkan nilai saya bahwa di anak itu ketika proses belajar itu kurang, nah maka itu yang akan menjadi bahan kebaikan buat saya. Nah, saya juga terima itu dan berusaha untuk memperbaiki dengan banyak melakukan proses pembelajaran yang interaktif, seperti membuat media pembelajaran yang interaktif, bagaimana media tersebut dapat mengajak anak untuk ikut belajar sehingga anak-anak tidak bosan dalam melaksanakan proses pembelajaran. Nah, kemudian saya juga melakukan kuis atau evaluasi itu dengan menggunakan beberapa platform yang ada agar anak tidak merasa kejenuhan melaksanakan proses evaluasi yang hanya berbasis kertas dan pensil. Mungkin itu beberapa hal yang sudah saya lakukan sebelumnya. Setelah yang Bapak sudah lakukan itu membuat kuisis, terus banyak inovasi Bapak itu ya yang Bapak lakukan. Gimana anak-anak respon anak-anak itu bagaimana setelah yang Bapak melakukan itu? Ya, dalam proses pembelajaran yang saya lakukan itu lebih disukai sama anak ya, jadi anaknya lebih aktif. Kemudian adanya komunikasi dua arah antara saya dengan anak. Kemudian jika anak itu tidak dijadikan sebagai objeknya saja, tapi harus dijadikan sebagai subjek pembelajaran. Kemudian mereka juga tidak hanya mendengarkan kitab dalam menyampaikan materi, tapi anak juga bisa lebih aktif dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Kemudian anak juga ikut bagaimana caranya bahwa ketika ada yang tidak dipahami dari materi yang saya sampaikan, itu anak bisa lebih berpikir kreatif karena memang terangsang untuk melaksanakan atau terangsang untuk mengajukan pertanyaan dari beberapa media pembelajaran interaktif yang saya buat sebelumnya. Jadi menurut saya Bapak itu suka anak-anak itu komunikatif ya Pak ya? Iya. Jadi saya itu lebih senang bahwa ketika melakukan pembelajaran, jadi tidak hanya menonton saya yang menyampaikan pembelajaran, tetapi anak juga ikut berpartisipasi dalam masa pembelajaran dengan ikut aktif bertanya, kemudian tidak mudah jenuh. Kemudian anak itu ketika proses pembelajaran berakhir bermakna bagi anak bahwa proses pembelajaran yang dilakukan itu ternyata sangat menyenangkan. Untuk mencapai hal itu apa yang mungkin dibutuhkan untuk mencapai agar anak itu bisa aktif, bisa lebih fokus ya Pak ya? Mungkin yang Bapak harapkan dalam waktu dekat untuk memunculkan itu semua. Ya, jadi Bu, jadi ada beberapa hal mungkin ya yang ingin saya lakukan sedikit untuk merubah bagaimana strategi pembelajaran yang sesuai dengan kondisi kelas tersebut, misalnya tersebut. Kemudian saya juga mungkin akan berdiskusi, ngobrol dengan anak sejawat, kemudian lebih banyak melakukan literasi terhadap kegiatan proses pembelajaran agar hasil yang saya rencanakan itu bisa meningkatkan kompetensi saya dan juga bisa merubah sedikit proses pembelajaran agar anak jauh lebih bisa berperan aktif dalam mengikuti proses pembelajaran. Baik, jadi saya bisa simpulkan ya yang Bapak sampaikan itu benar-benar merencanakan bagaimana melakukan pembelajaran untuk membuat anak itu
kira-kira rencana Bapak itu akan dilaksanakan kapan ya Pak? Jadi setelah saya nanti berdiskusi dengan kang sejawat, kemudian membaca banyak lagi literasi gitu ya, mungkin akan dilaksanakan pada pertemuan selanjutnya di minggu depan. Baik. Tidak terasa ya Pak, kita udah di penghujung obrolan kita. Apa yang bisa Bapak dapatkan dari obrolan kita kali ini? Ya, jadi setelah kita berdiskusi, ngobrol gitu ya, jadi yang saya dapatkan bahwa dalam proses pembelajaran itu bagaimana caranya kita bisa mengubah strategi pembelajaran yang kita laksanakan itu disesuaikan dengan karakteristik peserta didik agar kita melakukan proses belajar itu memang sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Semoga yang kita bicarakan ini dapat menumbuhkan motivasi ya untuk Bapak, dan saya tunggu cerita selanjutnya ya Pak. Ya, baik. Terima Terima kasih kasih Bu. Ya, halo Bu Lili, selamat sore. Selamat sore Ibu. Bagaimana nih perasaannya setelah melaksanakan praktek coaching bersama Pak Dani tadi? Perasaannya lega ya Bu, dan sekarang sudah mulai terbiasa ya, karena udah kedua kali melakukan coaching, jadi lebih santai gitu, lebih yang tidak deg-degan lagi, tidak nervous ya. Sekarang sudah mulai mengatur ritme. Jadi sudah ada perubahan ya Sudah ada dari kemarin ya. perubahan. Tadinya merasa nervous tapi sekarang sudah lebih enjoy ya. Terus ritmenya juga sudah mulai bisa diatur ya sama Ibu ya. Jadi karena sudah berpengalaman mungkin ya Bu ya. Nah, dari praktek coaching tadi gitu ya. Menurut Ibu mengenai kompetensi yang ingin Ibu kembangkan yaitu menggali pertanyaan yang berbobot gitu ya. Nah, apakah Ibu sudah merasakan ada kemajuan atau perubahan tidak? Ada perubahan tidak dengan praktek coaching kemarin-kemarin? Menurut saya sih Bu, saya sudah mulai bisa menggali informasi, bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada orang yang saya coaching ya Bu. Jadi saya sudah bisa mengenali bagaimana memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching gitu Bu. Jadi Bu Lilis merasakan bahwa hari ini atau praktek coaching yang tadi itu Bu Lilis sudah ada kemajuan ya dalam kompetensi menggali menggali pertanyaan yang berbobot. Ya Bu, betul. Di coaching kali ini saya sudah merasakan ada banyak perubahan ya, dari presence, terus mendengarkan dengan aktif, lalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Menurut saya sudah ada peningkatan ya Bu, sudah ada perkembangan buat saya untuk bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach, dan alhamdulillah coach juga bisa lebih rileks gitu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya, bisa lebih terbuka lagi gitu tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi di sekolahnya gitu. Berarti bisa saya simpulkan bahwa ada peningkatan ya dalam hal kemampuan menggali pertanyaan yang berbobot. Berikut ini yang saya catat selama tadi saya mengobservasi ya pelaksanaan coachingnya Bu Lilis dengan Pak Dani, bahwa memang sudah nampak jelas sekali ya alur tirtanya. Jadi Ibu sudah melaksanakan alur tirta dengan baik gitu ya, dimana juga pertanyaan yang Ibu sampaikan menurut saya itu bahwa sudah sesuai dengan apa yang menjadi permasalahan dari coaching gitu ya. Jadi memang pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan itu sudah dirasa dapat atau mampu menggali
potensi yang ada pada Koci gitu ya. Terus sudah merujuk kepada pertanyaan yang memungkinkan Koci untuk mencari solusi atas permasalahannya gitu ya. Jadi itu saya pikir sudah sesuai dan sudah berbobot gitu ya Bu. Nah terlepas dari itu juga Ibu tadi di awal juga sudah mengajukan pertanyaan mengenai tujuan yang ingin dicapai dari proses coaching kepada Koci ya. Nah Ibu juga tadi mengonfirmasi kembali apa yang disampaikan oleh Koci ya. Nah itu sangat penting sekali ya untuk meyakinkan. Nah menurut saya itu sudah merupakan pertanyaan yang berbobot gitu ya Bu ya. Selanjutnya Ibu juga sudah menanyakan kapan kira-kira aksi nyata yang akan dilaksanakan oleh Koci. Juga Ibu berusaha untuk untuk mengatur jadwal pertemuan setelah Koci menerapkan aksi nyatanya gitu ya. Jadi menurut saya Bu Lilis emang sudah melaksanakan kompetensi menggali pertanyaan yang berbobot itu sudah sesuai gitu ya. Yang mana Koci sekarang sudah dapat menggali potensinya serta menemukan solusi atas permasalahannya. Benar seperti itu Bu? Iya Bu, benar seperti itu. Di kali ini menurut saya sudah bisa menerapkan alur tirta dengan benar ya Bu. Sudah bisa memberikan pertanyaan yang berbobot, bisa memberikan alur cerita yang baik, seperti saya bisa menanyakan tujuannya dulu, terus mengidentifikasi apa masalahnya, baru saya menanyakan apa rencana yang bisa Koci lakukan gitu untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Terus tanggung jawabnya yang tadi ya Bu, yang kapan akan dilaksanakan itu ya Bu, begitu mungkin. Nah selain kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot, ada tidak nih ke depannya kira-kira kompetensi apa yang kira-kira belum dikuasai secara benar gitu sebelum 100% nih, kira-kira kompetensi apa? Mungkin mendengarkan dengan aktif ya Bu. Mungkin itu mendengarkan dengan aktif gitu ya. Oke. Karena kalau untuk present saya rasa tadi Ibu sudah berupaya untuk 100% full mengikuti gitu dari awal sampai akhir. Nah sudah nampak sekali kesannya sudah ada, namun Ibu merasa untuk mendengarkan dengan aktif masih agak kurang ya? Ya karena kan mendengarkan, kadang ada kita lagi ngobrol, coaching lagi ngobrol enak-enak gitu, ada gangguan, jadi kita teralihkan gitu pendengaran kita, jadi kita kurang fokus gitu pada permasalahan Koci. Jadi untuk mendengarkan aktif itu mungkin itu sangat masih harus gitu dipelajari lagi buat saya, ditingkatkan lagi ya. Untuk coaching selanjutnya berarti yang akan diobservasi itu mengenai present ya Bu ya. Bu Lilis tidak terasa alhamdulillah ya kita sudah melaksanakan rangkaian dari observasi dengan pasca observasi dengan baik. Semoga yang kita laksanakan dapat bermanfaat bagi kita, khususnya umumnya bagi semuanya. Terima kasih, selamat melanjutkan aktivitasnya Bu Lilis. Terima kasih Ibu atas observasinya Ibu kepada saya, jadi saya bisa meningkatkan kompetensi yang saya miliki. Terima kasih. Ya, sama-sama Bu.